Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwayne Devri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Araneri. Adapun pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi sedikit ilmu kepada teman-teman yang berkaitan dengan isu-isu aktual. Adapun hal-hal yang akan saya bahas dalam isu-isu aktual yaitu mengenai yang pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah perlindungan pekerja, yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran adalah atau dapat berarti orang yang tidak bekerja ataupun orang yang tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa. Pengangguran merupakan masalah serius terhadap suatu negara. Karena mengapa? Pengangguran, dengan meningkatnya tingkat pengangguran, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya untuk negara yang berkembang seperti Indonesia. Menurut Kotaro sendiri, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya diukur dari pendapatan suatu negara per kapita, tetapi ada banyak aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat pengangguran. Karena dengan meningkatnya pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi di sana pun dapat terhambat. Pengangguran sendiri dapat terjadi akibat tinggi tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak dapat diimbangi dengan adanya lapangan kerja. Berbicara tentang lapangan kerja adalah wahana yang sangat penting bagi para pekerja atau tenaga kerja, karena di sana para tenaga kerja dapat mengeksplorasi kemampuan dan bakatnya di bidang tertentu. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap pekerja atau kesejahteraan buruh. Perlindungan terhadap pekerja adalah pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kesempatan yang sama tiap-tiap orang. Tidak ada pengecualian atau tidak ada unsur diskriminasi. Dan undang-undang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan pekerja yaitu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mungkin teman-teman bisa searching sendiri apa saja yang dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan konsumen. Dan dasar-dasar hukum dari perlindungan konsumen itu yang pertama adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, atau bisa disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan dari adanya perlindungan konsumen. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen untuk memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki kepastian hukum. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelaku usaha bahawa pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan barang atau jasa. Baik, selanjutnya yaitu hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen ini terkandung dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa. Yang ketiga adalah
hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Yang keempat adalah hak untuk didengar. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi. Dan yang keenam adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh adalah hak atas atau hak untuk diperlakukan dengan jujur dan benar tanpa adanya diskriminatif. Dan yang ke-8 adalah hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang didapatinya tidak semestinya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.